saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini bersama saya Esther Solihin. Renungan harian hari ini saya beri judul Mulutnya Doang. Renungan ini diinspirasikan dari sebuah buku dari Pendeta Andar Ismail, seri Selamat yang berjudul Selamat Berpadu, terbitan BPK Gunung Mulia. Bapak Ibu dapat saja membeli dan membaca buku seri Selamat tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Remi Silado, seorang penulis dan beberapa di antaranya dia menulis novel, pernah menuliskan sebuah kalimat sarkasme demikian: surga itu pasti penuh dan dipenuhi dan sesak oleh orang-orang Kristen. Tapi ternyata cuma mulutnya doang. Kemana badannya? Nggak ngerti. Mungkin ketinggalan di bumi, atau mungkin badannya ketinggalan di tempat lain. Jadi di surga itu penuh dengan cuma mulut-mulut doang dari orang-orang Kristen. Kenapa hanya mulut doang yang ada di surga? Sebab banyak orang Kristen mulutnya suka berkata baik. Entah itu kata-kata puji Tuhan, God bless you, Jesus bless you, JBU, GBU, dan sebagainya. Itu semua, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya adalah ucapan berkat, ucapan yang indah. Tapi ternyata kerap kali hanya diucapkan hanya sampai di mulut saja. Cuma sampai pada bentuk tulisan melalui SMS. Zamannya Remi Silado mungkin belum ada WA, makanya dia bilang lewat SMS. Tapi sekarang kita pakai WA, WhatsApp. Dan itu cuma sampai pada bentuk tulisan. Yesaya bahkan pernah menuliskan sikap umat Israel dalam kitab Yesaya 29 ayat 13 berkata demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dan apa yang diucapkan Yesaya diucapkan juga oleh Yesus dalam Matius pasal 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dua bagian firman Tuhan itu hendak menyadarkan kepada setiap kita bahwa kekristenan kita bukanlah sekedar busana, sekedar baju yang indah. Kekristenan selalu harus berhubungan dengan iman dan perbuatan yang nyata. Saat kita menuliskan tulisan JBU, GBU, atau puji Tuhan, maka sebenarnya kita sedang mengucapkan sebuah doa permohonan pada Tuhan agar orang yang kita tuju dengan tulisan itu diberkati. Karena itu kita semua diajak untuk dengan kesungguhan hati mendoakan agar orang yang kita tuju dengan tulisan tersebut benar-benar diberkati Tuhan dalam hidupnya. Bukan sekedar tulisan atau hanya sebuah kalimat untuk mengakhiri sebuah percakapan saja. Bukan sekedar ornamen. Kata GBU atau JBU itu adalah doa. Dan doa identik dengan iman. Di dalamnya syarat dengan pemahaman, bahkan doktrin dari bagaimana kita beriman. Karena itu doa kita pada diri kita sendiri maupun doa kita pada dan untuk sesama kita haruslah didasari dengan hati yang dekat, hati yang sungguh tertuju hanya pada Yesus Kristus. Dan doa itu harus nyata melalui sikap dan perbuatan kita. Pak Andar bahkan mengatakan, jangan sampai nama Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hanya sebagai ornamen mengalami inflasi, yaitu nilainya menjadi merosot karena kita menggunakannya hanya sebagai hiasan belaka atau cuma sekedar tulisan tanpa makna. Bapak Ibu, Yesus tidak menolak seorang yang berdoa, pasti. Tetapi berdoa yang didasari oleh iman dan dinyatakan dalam sikap dan perbuatan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat kita berkata, Tuhan memberkati,
Biarlah berkat Tuhan itu datang melalui perbuatan kita yang nyata, melalui pekerjaan kita hari ini, melalui harta benda kita yang kita miliki pada hari ini, melalui sikap kita pada hari ini, melalui pola pikir kita pada hari ini, melalui pengambilan keputusan, dan apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan bagi kita dan bagi sesama pada hari ini. Biarlah itu menjadi doa dan permohonan agar sesama kita dan diri kita selalu mengalami berkat dari Tuhan melalui apa yang kita ucapkan. Mari kita menerima dan menjadi berkat bagi sesama dan bagi diri kita sendiri. Amin.